Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Wajahada fi sabilillah haqqa jihadih. Sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Akhawatil muslimat akramakunallah. Saudari-saudariku, ibu-ibu muslimat MT Kurma, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sungguh kenikmatan besar telah kita dapatkan. Yang kecil tidak terhitung, bahkan yang besar juga tidak terhitung. Apa yang besar diantaranya? Kita dapat duduk tenang di majelis ilmu seperti halnya pagi ini. Di mana letak besarnya? Kenapa dikatakan nikmat besar? Karena pahalanya besar. Pahalanya besar di sisi Allah. Duduk sejenak ini mungkin 1 jam kurang lebih, yang disiapkan di sisi Allah khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya ditampakkan, insya Allah muslimat sak Kediri tidak ada yang tidak hadir di tempat ini. 1 jam saja, tulis besok di sisi Allah dapat pahalanya lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan isinya. La ghudwatun aw rauhatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Itu kata Rasulullah. Kalau Rasulullah yang bersabda, kira-kira benar apa tidak? Benar. Keimanan kita menjawab pasti benar. Namun nafsu kita bertanya, mana buktinya? Mana buktinya? Itu nafsunya. Jadi luwih apik timbang donya saisine endi, nyatane endi. Nah, kenyataannya nanti besok di hadapan Allah. Kalau di dunia berkahnya yang kadang-kadang oleh Allah ditampakkan. Barokahnya, NB-nya, kebaikan-kebaikan, barokah-barokah kita dapatkan. Karena ilmu, karena kita sungguh-sungguh dalam ilmu. Soalnya Rasulullah juga mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar mencari ilmu, tawakkalallah fi rizqi, Allah menjamin rezekinya. Siapa yang harusnya jualan ke pasar, mentingkan cari ilmu, insya Allah diganti rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dalam rahmat Allah. Jadilah hamba yang tidak pernah lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu membawa ridha Allah. Kalau kita diridhoi oleh Allah itu lebih daripada dicintai oleh Allah. Mahabbah ada ridha Allah. Besok di surga ada pemberian dari Allah
anugerah yang lebih menyenangkan daripada kesenangan di surga, daripada makan, minum, kendaraan, gedung, suami, istri, kalah semua. Apa itu? Ridha Allah, ridhonya Allah. Kata Allah, raditu lakum fala askhatu abadan. Aku meridhai kalian, tidak akan murka sama sekali kepada kalian. Itu di surga. Itu pemberian yang ahli surga merasa senang, puas, bangga, bahagia, melebihi nikmat surga. Coba, melebihi nikmat surga. Nah, di dunia ini salah satu yang mengundang, menyebabkan Allah itu ridha adalah bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka Allah meridhai kalian. Allah ingin menyiksa suatu golongan atau suatu hamba. Urung, apa urungnya itu? Tidak jadi, batal. Kenapa? Karena hambanya bersyukur. Ada yang bersyukur sehingga ditarik oleh Allah, siksanya tidak jadi didatangkan. Dikatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah sendiri menyatakan, Allah tidak akan pernah menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Beriman dan bersyukur. Oleh Allah, syukur itu diidentikan, digandengkan dengan iman. Maka bersyukurlah. Kadang kita itu kurang teliti. Kurang teliti itu nikmat baru disyukuri kalau bisa dirasakan. Ini salah. Yang benar apa? Digoleki. Mana nikmatnya Allah ini? Mana nikmatnya Allah? Sampai bisa bersyukur. Ada seorang ulama tabi'i namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau disuguhi, mana ini suguhannya sini? Nggak ada gambaran langsungnya. Nanti suguhannya. Disuguhi roti kering atos. Wis goreng atos pisan. Karek apane iki? Kalau sekarang kan ada memang roti dijual kering tapi kan dicokot empuk, keres larang regane. Apa meneh ono mereke ini. Dia tak percaya toko roti di Bandung. Keras, keras. Tapi tidak keras. Ya. Ini wis keras. Apa tadi? Kering atos, ya ampun. Muridnya kanan kirinya podo merengut kabeh. Wah, menghidangi syekh guru kaya ngene iki piye. Malah Sufyan Ats-Tsauri sebagai syekhnya, gurunya guyu-guyu. Guyu-guyu ketawa kaya wong seneng. Muridnya penasaran. Jadi jenengan senengi itu apanya gitu lah. 5. Mada yudhikuka, apa yang membuat engkau tertawa? Kenapa engkau senang lihat roti sudah kering, keras, ya, garing, terus dicokot angel? Apa yang disyukuri? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Aku tidak melihat ini. Innani asnanan almaru biha. Alhamdulillah, aku senang karena aku punya gigi. Nah, gigi yang masih kuat. Nah, terima iki spesi tak cokot. Ibaratnya gini. Minan nas lahu, dikatakan lahum khubzun layyin wa laysa lahum asnan. Apa artinya? Ada yang Arab apa bukan? Apa Arab semua? Arab ada yang genah bahasa Arabe. Bahasa Arabe ora ada yang wong genah banget. Baik. Apa katanya?
Sufyan Ats-Tsauri. Kamu tahu nggak? Banyak orang punya roti, tapi tidak punya gigi. Nah itu. Apa yang bisa kita ambil di sini? Namanya mencari jalan supaya bisa bersyukur. Roti ini tetap nikmat. Roti lemes pun tidak bisa jadi nikmat kalau tidak ada gigi. Udah jawab. Dia nyokot roti di motif senajanan. Susah, angel. Itu namanya cari jalannya syukur. Masih bisa bersyukur. Lainnya muring-muring, sini enggak. Karena yang diingat nikmat pendukungnya. Nikmat pendukungnya. Coba. Begitulah para ulama mengajarkan kita dalam setiap lini kehidupan, sekecil-kecilnya nikmat syukuri. Itu dari Allah. Jangan pernah mengeluh. Bersyukurlah. Apa yang dicari? Keridhaan Allah. Tuh ibu-ibu, jenengan malah banyak harusnya lebih ngerti, ke dapur, kemana, ke pasar, banyak nikmat Allah yang lebih untuk kita syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah, diridhoi ditambah. Kurang apa Allah itu dengan kita? Nikmatnya dikasih, terus disuruh bersyukur, lalu ditambah diridhoi, dikai tambah nikmat lagi. Kurang apa kita ini? Kurang ajar. Kalau nggak bersyukur kurang ajar. Masya Allah, betapa maha dermawannya Allah, maha pengasihnya Allah, nikmatnya dari Allah. Disuruh bersyukur kepada Allah, nanti ditambahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dikasih surga oleh Allah, selamatkan dari siksa Allah, semua dari Allah. Sungguh kufur orang yang tidak bersyukur, sungguh berkhianat. Ini ulama ini mengajarkan kita sampai nikmat-nikmat yang sedikit itu disyukuri. Lihat tangan, syukuri jarinya, kukunya, syukuri apa namanya, ruas-ruasnya. Coba dikai jari nggak bisa nekuk, yeah. Alhamdulillah bisa nekuk. Suwi-suwi sudah sepuh, orang bisa nekuk tenan ini. Asam urat, ditekuk loro, kebas kabeh. Waktu muda lupa mensyukuri itu. Setelah kena kebas iku mau, wes gak iso nekuk lagi eling. Masya Allah, nikmatnya Gusti Allah bisa nekuk tangan ini. Pertanyaannya, kapan kita pernah meneliti nikmat sekecil-kecil itu? Jawabannya jarang. Berarti kalau jarang, syukurnya dengan nikmat Allah jarang. Nah, ngono kok arep ditambahi. Nah ini, mana ini koreksi. Ibu-ibu sekalian, koreksi betul dalam kehidupan. Lebih dari itu coba. Bersyukur itu ibadah loh. Bersyukur itu pahala. Coba, ada surganya. Buktinya apa? Kalau kita tinggalkan, tidak bersyukur, kufur mutlak, siksa. Kalau minim bersyukurnya, itu menunjukkan keimanannya lemah. Keimanannya lemah, ketakwaannya lemah, ingatnya kepada Allah lemah. Nah, maka berkahnya nikmat juga lemah. Nikmat sekecil apapun, kalau kita bisa bersyukur, nanti datang barokahnya minimal. Bisa digunakan, bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan. Anaknya dilus-lus, alhamdulillah, Allah paring saya putra, senajan elek, pesek, ireng, alhamdulillah orang nakal. Jadi sisi baiknya diambil. Apakah kalau elek, pesek, ireng terus nggak syukur?
Wah, itu namanya mengkufuri nikmat. Syukuri. Ulama-ulama zaman dulu itu banyak yang tidak rupawan. Kenapa mereka menjadi orang masyhur, terkenal? Jawabannya secara sejarah menjawab karena pendidikan ibunya. Ibu itu, bapak itu ngelanjutin ibu yang dari kecil. Nah, apa koreksinya? Pertama, karena ibu yang ahli bersyukur. Selalu bersyukur, puas dengan pemberian Allah, ridha dengan pemberian Allah, ridha dengan qadar Allah. Namanya Atha bin Abi Rabah. Kemudian Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syafi'i. Kenal? Siapa yang gak kenal Imam Asy-Syafi'i? Yang ngaku madhab Syafi'i bilang gak kenal, berarti bukan madhabnya Imam Syafi'i. Siapa mereka? Itu orang-orang yang kecilnya karena dijaga, dipelihara, diramut oleh ibunya. Alhamdulillah. Barakallah. Syukran. Bersyukur ya. Abu Darda, sahabat Nabi. Abu Darda sering digandeng dengan Ummu Darda. Suatu saat pulang ke rumah, sandal satu-satunya, nah, nggak ada contohnya di sana sandal saya. Sandal satu-satunya copot, putus talinya. Nopo tali ini sandal? Serampate. Coba serampat sandal. Wis sandale elek tuwek, cepot pisan. Ngono yang guyang-guyu, nggak punya lainnya. Kalau kita kan cepot satu, nonggone lemari ini sandal, wah tumbuk. Ini gak ono blas sih, panjenengan punyanya satu itu. Harusnya susah, nggak punya untuk membeli juga nggak ada. Tapi kok guyang-guyu, kata istrinya, ala taghtam mas, jenengan kok boten susah belas, malah guyang-guyu kan. Umum istrinya ngelihat kok sabare mas kuwi. Itu. Apa kata Abu Darda? Innali aqdaman amshi biha, wali baitan arji'u ilaiha, wali zaujan uhibbuha. Apa artinya? Aku masih punya dua kaki, senajan ora sandalan, isok melaku, tekan ngendi-ngendi. Nah, sandalnya nggak diingat, yang diingat nikmat besar punya dua kaki. Oh, lihat gak ada sikile itu banyak punya kaki, punya sikil gak iso melaku ya oke. Asam urat meneh. Gak iso melaku, aku iso melaku. Wali baitan, kata dia sudah di rumah. Aku punya rumah, arju ilaiha, aku bisa bernaung, bisa istirahat. Dah, liane orang di rumah. Wali zaujan, aku punya istri, uhibbuha, yang selalu aku sayangi. Baru istrinya guyu, melok guyu. Nah, kena rayu. Artinya disyukuri. Wah, nikmatku itu. Nah, kok susah mergo sandal sitok ae kok susah. No, begitulah cara apa? Bersyukur. Betul. Ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak pegang konsep ini, kita tidak menjadi orang yang ahli bersyukur. Maka marilah bersyukur. Bagian dari bersyukur yang paling tinggi, paling atas, mensyukuri tauhid yang sudah kita miliki. Maka pagi ini kita bahas tauhid. Jangan taukid nggih. Apa kajiannya mau? Taukid. Kalau taukid itu penguatan, dan itu tetangga saya. Taukid itu menguatkan, man. Ini tauhid pakai hak ya. Berbicara tauhid tidak bisa ditawar. Apa tadi?
Tidak bisa diganti. Aku saiki ae. Tak engko ae nek anu tauhid enggak bisa. Enggak bisa ditawar-tawar dan enggak bisa diganti yang lain. Artinya harga mati. Napa harga mati? Satu harga. Enggak bisa ditawar, enggak bisa diganti. Biasanya yang kita sebut NKRI harga mati. Mati piye harganya mundak terus kok. Tak kira NKRI harga mati murah terus mati kan di sini. Wah mundak terus harga. Apalagi dekat hari raya katanya kambing murah. Setelah keliling nanya-nanya tetap aja. Berarti harganya nggak mati, harganya naik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tauhid sering kita dengar. Definisi secara umum adalah beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya untuk Allah. Baik ibadah qalbiyah. Apa qalbiyah? Qalbi, ibadahnya hati, maupun ibadah zahiriyah. Apa? Ibadah yang tampak, ibadah badaniyah, badan kita, gerakan ibadah. Semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Gambaran saja. Nanti kita setelah ini akan sebutkan kenapa harga mati, kenapa nggak bisa ditawar. Kita harus tahu itu perinciannya. Kenapa harga mati, kenapa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekarang kita pahami bahwa bertauhid kepada Allah itu baik ibadah qalbiyah maupun ibadah zahiriyah yang tampak. Ibadah qalbiyah contohnya mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bertauhid dalam mencintai Allah. Berarti tidak ada selain Allah yang disayangi, dicintai, menyaingi Allah, apalagi mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh ada. Harus bertauhid kita, menyatukan, mengesahkan Allah yang paling dicintai. Ibu-ibu di rumah yang paling disayangi, dicintai siapa? Cinta? Anak, suami kalah. Buktinya ngurusi anaknya. Anak jantung hati itu firman Allah, tidak bisa didustakan. Itu nyata. Kenapa Nabi Ibrahim sanggup menyembelih anaknya? Beliau bertauhid dalam masalah apa? Monggo dijawab, bebas ini supaya nggak ngantuk dipikir. Beliau bertauhid kepada Allah dalam ibadah qalbiyah dalam hal apa? Hanya Allah yang dinomorsatukan. Taat. Belum pas. Oh, baru saya sebutkan mahabbah. Jangan saya tanya di rumah yang paling jangan sayangi siapa? Cinta, sayang, anak. Beliau bertauhid dalam ibadah qalbiyah dalam masalah cinta, mahabbatullah. Lebih mencintai Allah, itu satu. Lebih mencintai Allah daripada mencintai anak. Kalau orang sayang anak nggak mungkin melakukan itu. Bagaimana? Nabi Ibrahim itu punya anak Nabi Ismail itu sudah umur 80 sekian tahun. Lama nggak punya anak.
punya anak baru bayi disuruh pindah ke Mekah, berpisah. Sering sekali ketemu anaknya sudah jalan, sudah sayang-sayangnya, disuruh menyembelih. Coba menyembelih, dan rela beliau cintanya kepada Allah, mahabbatut ta'zim mengalahkan cintanya kepada anak. Berarti bertauhid dalam mahabbatullah, ibadahnya hati, cinta kepada Allah. Siapa yang musyrik, tidak bertauhid dalam cinta kepada Allah, penyembah patung. Dalam Al-Quran disebutkan, wa minan nasi, surat Al-Baqarah, may yattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dari manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai persamaan. Apa dasarnya? Apa motivasinya? Apa kesyirikan awalnya? Karena mereka mencintai kalau kepada yang dimuliakan, cinta memuliakan. Berhalanya, patungnya sebagaimana cintanya, takzimnya kepada Allah SWT, disamakan dengan Allah. Wah, itu akar kesyirikan, syirik dalam mahabbah. Itu namanya contoh ibadah qalbiyah, ibadahnya hati. Ibadahnya itu banyak: cinta, ketakwaan, harapan, rasa takut, ya, tawakal. Itu semua ibadahnya hati. Kalau bertauhid, maka untuk Allah itu paling atas, paling utama. Tidak ada yang dibersaingkan, dibersamakan dengan Allah. Tidak ada. Kalau ibadah yang tampak, yang zahir, ya ibadah yang tampak. Salat, puasa, zakat, haji, apa lagi? Bersedekah, baca Quran, zikir, datang di pengajian. Ibadah ini, ibadah yang tampak. Itu bertauhid, kita bertauhid kepada Allah, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai untuk orang iman itu dalam mencari ma'isyah, mencari rezeki, yang bertauhid kepada Allah, maka itulah yang paling mulia, insyaallah. Bagaimana cari ma'isyah kok bertauhid? Dia mencari ma'isyah ini perintah Allah. Sebagai bapak, saya punya istri, punya anak. Sebagai istri, saya punya keluarga. Misalkan mau cari rezeki, ini perintah Allah. Kedua, dia cari rezeki yang halal. Itu contohnya orang bertauhid di dalam mencari rezeki. Dia merasa hidup ini memang harus cari rezeki. Itu ayatnya Allah, itu perintah Allah. Nggak boleh kita diam nunggu hujan emas dari langit, nunggu hujan beras. Mana ada hujan beras? Nah, tidak begitu, harus usaha. Terus berusaha yang halal karena takut sama Allah. Lalu hatinya itu niatnya kalau mendapatkan rezeki untuk bekal ibadah kepada Allah. Itu contoh aplikasi, contoh penerapan, aktualisasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, di dalam mencari rezeki. Allah, kalau mau dibahasakan, tujuannya itu kepada Allah semua, dari Allah, untuk Allah, ditauhidkan semua. Jadilah itu ibadah, ibu-ibu sekalian. Jadi tauhid itu amal yang batin maupun amal yang tampak, bahkan murni urusan ibadah maupun urusan keduniaan, bisa bertauhid di situ kepada Allah SWT. Nah, ini yang dikatakan tadi, tidak bisa ditawar dan tidak bisa diganti. Kenapa? Kenapa demikian? Limada? Kenapa harus demikian? Satu jawabannya, kenapa nggak bisa ditawar? Harga mati, tidak bisa diganti. Satu jawabannya, karena Allah menciptakan kita semua
hanya untuk bertauhid kepadanya. Tuh. Dalilnya mana? Hafal kita nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil yang sangat terkenal ya, sangat terkenal, kita sudah hafal semua. Namun pemahamannya perlu diperdalam, perlu diperdalam. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ya, kecuali untuk apa tadi? Beribadah kepadaku. Di mana letak tauhidnya? Kepadaku. Kita sering memaknai ini hanya putus di tengah untuk beribadah gitu toh. Nah, kalau beribadah bisa beribadah kepada selain Allah toh, kafir namanya. Bisa beribadah kepada Allah tapi juga kepada yang lain. Kalau ini beribadah hanya pada Allah. Yang penting yang mana? Ibadahnya apa hanyanya? Hanya yang penting. Karena ibadah tanpa hanya kepada Allah orang kanggo. Tiwas ngelak nek poso. Tiwas kesel nek salat. Tiwas apa meneh? Rugi waktu toko pengajian. Datang buang waktu. Kalau tidak diikuti dengan untuk Allah, liya'buduni, maka sempurnakan maknanya itu. Yang biasanya manusianya untuk ibadah, hidup untuk ibadah, sempurnakan, kurang sempurna. Ibadah hanya kepada Allah, ibadah hanya untuk Allah, itu namanya tauhid. Maka kalau kita simpulkan, manusia diciptakan tujuannya hanya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi, kalau mau gambaran, pabrik membuat handphone. Ini handphone ya. Kira-kira pabrik buat handphone itu untuk apa? Coba. Komunikasi, terus operasikan data, sampaikan data di dalamnya. Hubungannya dengan apa? Internet. Kalau no internetnya ya ora iso, gak iso nyambung ya. Kegunaannya untuk itu. Coba jenengan gunakan untuk ngulek sambel. Kira-kira gimana? Rusak. Ya? Apalagi yang ngasih hadiah kayak HP lowarang bingung ngulek sambel. Wah, ini penghinaan luar biasa. Kata yang ngasih, awakmu iki jan aku nek ngekei ya. Sungguh-sungguh kalau kamu pakai untuk ngulek sambal. Kenapa? Apa yang terjadi? HP-nya rusak. Yang ngasih muring-muring. Nah itu kata Allah, hei manusia, hei hambaku, aku ciptakan kamu untuk bertauhid. Ternyata tidak bertauhid. Apa yang terjadi? Allah murka, Allah marah, Allah mengancam kita dengan siksa. Mengancam kita dengan siksa karena tidak sesuai dengan apa? Rencana, desain awal. Ya, kalau itu untuk berkomunikasi ngolek sambel ya rusak lah. Sama dengan badan kita, diri kita. Kalau tidak digunakan untuk bertauhid, celaka, rusak. Apa efeknya? Hidupnya tidak akan tenang.
Kenapa? Karena nggak sesuai dengan tujuan Allah. Tujuannya untuk bertauhid. Kalau bertauhid, pasti keberhasilan didapatkan karena sudah sesuai dengan tujuan Allah. Bertauhid dalam segala lini kehidupan itu tadi. Coba orang yang cari rezeki, jalankan 3 hal itu, nanti berkah oleh Allah, bahkan insya Allah sukses sesuai dengan keinginan. Banyak dibuktikan di mana-mana. Dia berangkat karena dia sadar ini perintah Allah. Dia betul hati-hati, takut sama Allah, jangan yang haram-haram. Kemudian niatnya lurus betul untuk ibadah, sugih, insya Allah. Janji Allah tuh. Hajatnya kelakon, hatinya tenang, tenang, tidak hidup yang banyak galau, banyak bingung, enggak. Karena tauhid. Kenapa? Karena sesuai dengan desain awal. Desain Allah menciptakan. Kamu kerjakan tauhid dalam segala keadaan. Sesuai. Maka badan kita itu terima, enak. Sama dengan HP tadi dipakai untuk komunikasi, dipakai untuk nyimpan apa, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan desainnya ini. Enak pakainya. Tapi kalau ngulek sambal ya pedas, sambal pakai sambal pecel misalnya. Itu contoh. Maka kita katakan tauhid itu adalah tujuan hidup manusia diciptakan. Manusia diciptakan. Makanya para nabi, para rasul Allah semua bersemangat dakwahnya itu tauhid semua. Semua tauhid dakwahnya. Nabi Nuh itu sampai 950 tahun tidak pernah putus untuk mengajak manusia menuju apa? Tauhid, menuju tauhid. Maka penting pesannya. Yang kedua, kenapa tidak bisa ditawar? Kenapa nggak bisa diganti? Karena tauhid syarat sahnya amal kita. Masya Allah, betapa ruginya kita beramal apa saja, beramal soleh apa saja, kalau tidak bertauhid hancur amalnya. Apa maksudnya tidak bertauhid? Satu, syirik. Dia melakukan syirik, melakukan kesyirikan, hancur semua amalnya. La in asyrakta, lanjutannya apa? La yahbatanna amaluka. Kata Allah, Muhammad, saya telah mewahyukan kepada para nabi zaman dulu, para rasul, sampai kepada kamu Muhammad. Isinya, jika kamu melakukan kesyirikan, kamu artinya tingkat para nabi, para rasul, orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah, melakukan kesyirikan berarti tidak bertauhid. Ibadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada selain Allah, namanya syirik. Maka ibadah kepada Allah sebanyak apapun, bahkan A sampai Z, selesai hancur semua. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu melakukan kesyirikan Muhammad, maka batallah semua amal kamu. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa pentingnya Rasulullah sanggup bersama sahabat disiksa, ada yang dibunuh, bahkan Rasulullah berperang berkali-kali. Apa tujuannya? Tauhid, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kesyirikan. Beliau sanggup sampai terusir dari Mekah, pindah ke Madinah, sanggup menjalani apa saja dalam kehidupan karena tauhid. Kenapa? Di antaranya tauhid itu pengesah amal, pengesah amal. Kita sholat sehari semalam berapa? 5 waktu, tambah 12 rakaat rawatib, tambah sholat malam, hari-hari terus begini. Mumpung ingat, terutama ini Dzulhijjah nanti, tanggal 1 sampai tanggal 10. Banyak yang belum mendengar atau belum paham kadang-kadang.
tanggal 1 sampai tanggal 10 itu waktunya kita bersungguh-sungguh ibadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu afdalu ayyamid dunya. 10 hari yang awal dari Dzulhijjah nanti hari apa kira-kira? Saya belum teliti. Senin ya. Tanggal 18 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin. Berarti hari rayanya apa? Rabu ya. 10 hari sebelum hari raya. Perhatikan, itu hari yang paling baik, paling afdol dalam 1 tahun. Bahkan hari Ramadan kalah. Coba, harinya lah, bukan malamnya lah ya. Kalau malamnya Ramadan menang, tapi kalau harinya Ramadan kalah. Jadi yang jangan kemarin Ramadan semangat, 10 hari harus semangat. Apa yang dimaksud? Al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah. Amal-amal kebaikan di 10 hari yang awal itu adalah amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah, paling disenangi oleh Allah. Kata para ulama sebenarnya mengatakan Ramadan sampai kalah tuh. Maka di hari-hari 10 yang akhir itu juga samakan dengan Ramadan. Banyak zikir, banyak takbir, banyak la ilaha illallah, banyak bersedekah ya. Malamnya usahakan sholat tarawih. Sholat tarawih. Ramadan kebiyen. Maksudnya seperti bulan Ramadan. Enggak apa-apa. Kalau sahabat-sahabat banyak yang seperti itu malamnya. Sholat kayak sholat tarawih itu. Sholat tarawih, sholat malam. Baca Quran. Baca Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Zikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang bisa dihitung, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Apa amalan lain? Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, tanggal 10 dilarang berpuasa. Tanggal 10 riayan poso. Aku poso jenenge. Kok eremen mbak? Wingi poso ora sampean ora ya saiki iki. Kita namanya mujtahidun jahilun. Nemen-nemen ning bodoh. Wong dilarang kok malah poso. Puasa ya, tanggal Rasulullah ini Ummu Salamah, istri Rasulullah meriwayatkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 3 jenis puasa. 1, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. 2, puasa 10 hari. Puasa di 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah, dan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Jadi jenengan kalau mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Baik, pahalanya berlipat ganda. Karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah terus kalau 9-nya saja boleh. 9-nya top lagi loh. Namanya puasa apa? Arafah. Lah aku wis Arafah kecil kok. Pancen jenenge Arafah. Itu lah nama. Kalau enggak puasa ya untuk ganjaran. Puasanya Arafah, puasa Arafah tanggal 9 ya. Itu diampuni dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Allahu Akbar. Nabi ngalih katanya. Apa Nabi ngalih itu? Rasulullah kan diampuni yang awal yang akhir. Nah kita cuman nahan gak makan 12 jam itu loh. Pahalanya luar biasa. Sungguh rugi orang puasa, rugi betul. Rugi betul. Gimana cuman nahan? Kita kan sering nahan makan kan? Terutama yang diet hampir diet itu.
diet sampai orang mati sampai. Nahan makan, nahan minum pakai herbal toko Amerika. Warang ngombe tok. Lha iku nahan seharian enggak makan kuat iku. Tujuannya apa? Biar badannya kurus, ngono tok iki. Bagaimana pahala setahun diampuni dosanya. Lah kok iso ora kuat nahan nih? Nah, ini jawabannya iso, tapi itu pertanda iman lemah, pertanda kesungguhan dengan akhirat. Hari yang selama-lamanya akan kita nikmati lemah, kita ketinggalan zaman. Bukan hanya ketinggalan zaman, ketinggalan kereta, ketinggalan macam-macam. Orang iman itu harus mempersiapkan dirinya. Sewaktu-waktu yang namanya kematian itu. Apalagi sudah sepuh. Maaf yang sudah sepuh. Jangan tersinggung. Lah bagaimana yang muda? Sama, yang muda juga sewaktu-waktu. Kalau sudah datang tidak akan bisa. Amal ibadah ibu-ibu sekalian, kesempatan jangan pernah dilewatkan. Tanggal 9 itu luar biasa. Terus tanggal 9 itu juga masalah berdoa, berzikir kepada Allah. Itu paling baiknya hari untuk berdoa dan berzikir. Lalu istighfar. Karena apa? Karena pada hari itu banyak orang-orang yang diputuskan merdeka dari neraka, selamat dari neraka. Jumlahnya lebih banyak daripada Ramadan. Lah coba. Masukkah kita termasuk mereka? Tanda tanya. Kalau ingin masuk, banyak istighfar. Di tanggal 9 ya. Ini tadi kita bicara masalah alasan kedua ya, bahwa kenapa kita bertauhid, kenapa tidak bisa ditawar, nggak bisa diganti, karena tauhid itu syarat sahnya amal. Kalau amalnya sah, diterima di sisi Allah. Kalau amalnya tidak sah, bagaimana? Tidak diterima oleh Allah. Posone karek ngelak tok, atau sholatnya tinggal ya, capeknya saja. Ya. Sekarang yang ketiga, kenapa nggak bisa ditawar, nggak bisa diganti? Amalan kecil, sederhana, bisa menjadi besar dan agung di sisi Allah karena tauhid. Karena tauhid. Katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, tauhidnya dijaga betul, mereka lah orang-orang yang pasti aman dari siksa besok hari kiamat, dan hidupnya selalu mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amal sedikit kalau dibungkus dengan tauhid, tauhidnya kuat, tinggi, maka menjadi besar, menjadi agung di mata Allah. Besok hari kiamat ada orang datang membawa dosa sepenuh langit bumi. Wakeh mboten? Banyak. Apa kata Allah? Orang ini datang membawa tauhid yang kuat. Amalnya mungkin biasa-biasa saja, tapi ketauhidannya kuat dalam segala lini kehidupan dia. Gara-gara itu Allah mengampuni itu. Maghfirah ataituha maghfiratan bi qurabid dunya maghfiratan.
Siapa yang datang hari kiamat bawa dosa sepenuh langit bumi, lalu dia datang kepadaku, dia muwahhid, orang bersih dari kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Ibadahnya yang sederhana itu hanya untuk Allah, mencari kehidupannya hanya untuk Allah. Apa kata Allah? La ataituhu birqirab dunya maghfiratan. Saya juga datang kepada dia dengan sepenuh langit bumi berupa apa? Pengampunan dari Allah. Ada orang didatangkan buku catatan amalnya 99 jumlahnya. Luasnya buku itu seluas mata memandang. Isinya rapot ini merah semua. Elek kabeh 99. Dia sudah wis lemes wis di depan Allah dah. Ditanya bagaimana pun lemes kula pasrah wis jelas neraka aku iki wis genah iki. Padahal aku mbiyen ya wis melu Islam jamaah sebenarnya. Jare swarga kok neraka tok isine. Mulai nyinggung-nyinggung dan sejenisnya. Soalnya perlu disinggung karena merasa paling surga. Liyane ora iso mlebu swarga. Masyaallah. Swargane sapa iku? Baik. Dia putus asa. Tidak lama kata Allah lewat malaikat, tenang hambaku, kamu masih punya sesuatu. Terbanglah semisal kartu pengenal di sini. Terbang. Setelah diletakkan di timbangan amal, kecil ini ternyata lebih berat jumlah, mengalahkan 99 yang piringnya mbok sak dunia mungkin lebarnya. Kalah dengan kertas kecil ini. Ternyata apa? La ilaha illallah. Bertuliskan la ilaha illallah. Dia masih punya tauhid yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu katakan amalan kecil bisa menjadi besar, agung, penentu di sisi Allah karena apa? Tauhid. Bilal, saya tanya Bilal bukankah itu budak? Budak itu bukan hanya pembantu, orang nggak berharga. Kulitnya warnanya hitam. Orang Arab apa bukan? Arab patek genah ya. Dari Habasyah, dari Persia hitam. Nggak ada wujud manusia. Nggak memper blas, nggak memper apa-apa. Semua orang menghina. Waktu dia masih jahiliyah, oleh Umayyah bin Khalaf diinjek kepalanya, diinjek biasa bebas saja. Anak-anak kecil nyutui pakai, nggak berharga sama sekali. Kenapa Bilal menjadi manusia yang sangat mulia di hadapan Allah? Masih hidup belum mati. Langkah kakinya sudah di surga. Rasulullah saja geleng-geleng. Kok bisa? Kok iso piye tolak? Bagaimana kamu Bilal? Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya ingin ridho Allah terus, ingin dekat dengan Allah. Dengan apa Bilal? Dengan saya selalu berwudu. Kalau batal saya wudu, karena kondisi bersih dari hadas itu dekat dengan Allah daripada punya hadas nguntut bariku guyu bisa iku rada adoh sok Gusti Allah. Dan selalu sholat 2 rakaat. Kalau wudu sholat 2 rakaat, ingin dekat dengan Allah. Itu tauhid namanya. Orang selalu ingin dekat dengan Allah. Allah saja tauhid, kuat tauhidnya. Jadilah Bilal orang mulia. Yang dulu di Mekah jangankan nikah dengan budak sendiri, konco budak itu lah, wedok budaknya nggak mau sama Bilal. Bagaimana setelah Bilal di Madinah? Dia dinikahkan dengan siapa? Ada yang pernah dengar?
dengan adiknya Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Konglomerat Mekah, tokoh. Adiknya ya wong Quraisy, Arab asli. Bilal Arab, kalau dia Arabiyah, Arab sama Arabiyah. Dan bangga, coba bangga punya suami Bilal. Dari mana Allah mengangkat Bilal? Tauhid. Dia disiksa di Mekah, dia pertahankan ahadun ahad, tetap Allah satu, hanya ibadah kepada Allah. Itu Bilal. Itu contoh sesuatu yang sedikit menjadi besar di sisi Allah sampai pelakunya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan betul dengan ikhlas ibu-ibu sekalian kalau ingin membuktikan. Nanti Allah tidak kurang cara untuk memuliakan kita karena tauhid. Baik. Yang berikutnya nomor berapa? 4. Penutup apa bukan? Insyaallah. Soalnya liatin jam. Tauhid itu mendatangkan solusi dan pertolongan Allah dalam kehidupan. Paling tinggi, mendatangkan solusi, jalan keluar dari segala masalah, dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kisah Nabi Yunus? Ya, sering kita dengar. Jangan didengar saja, praktekkan dalam kehidupan. Itu secara akal sehat, akal beneran, manusia nyata, wakil. Nabi Yunus jelas mati, jelas ini. Nyemplung laut tak Yunus mati, guys. Apalagi ditelan ikan, dibawa ke dasar laut. Bukan 1 jam, 2 jam, 10 jam, mungkin orang sudah mati. Ini 40 hari. Ya, bukan hanya seperti sakit yang divonis oleh dokter 3 hari lagi. Enggak, ini sudah jelas mati sudah. Bisa enggak mati itu? Keluar kan masih hidup dan sehat lagi, panjang lagi umurnya. Kenapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu pernyataan tauhid kepada Allah. Itu kedalaman hati, dekatnya dengan Allah. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ibadah saya semuanya yang saya lakukan selama kehidupan ini hanya untukmu ya Allah. Bertauhid, pernyataan tauhid, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, mari camkan itu, tanamkan. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Siapa yang bertauhid kepada Allah, apa kenyataannya? Selalu apa yang dia inginkan itu urusan akhirat aja. Ini orang bertauhid, takut sama Allah, ingin dirahmati Allah besok hari kiamat, itu tauhid. Jadi kalau mudahnya, kalau ibu-ibu kesulitan mengembangkan, pokoknya apa yang ada pada kita yang kita kerjakan semua itu, apalagi ibadah, itu untuk Allah aja, lurus pada Allah, Allah yang diutamakan. Lainnya mungkin ada keinginan-keinginan, kalau itu benar menurut Allah boleh, kalau tidak hilangkan. Benar menurut Allah itu contohnya apa? Misalkan orang istighfar, nanti dihilangkan, ini kasih rezeki yang tidak disangka, terus istighfar, mohon kepada Allah. Ada di benaknya, ya Allah selesaikan masalah saya. Nah, itu boleh, karena Allah menjanjikan itu. Jadi tauhid ini solusi dalam segala kehidupan. Makanya pernah menghafal doa orang susah. Doa orang ketika susah, bukan orang susah, orang fakir. Apa bunyinya? Awalannya apa? Ada yang tahu? La ilaha illallah al-halim al-karim, itu permulaannya. Ada tauhidnya di situ.
Jangankan orang iman, orang Islam, hamba Allah yang sudah beribadah kepada Allah, orang kafir yang tidak beribadah bejat, sudah nggak beribadah bejat di sana. Ketika dia bertauhid dan memohon kepada Allah, dikabulkan itu oleh Allah di dunia. Ya, langsung. Kalau sudah bertauhid. Tapi karena dia kafir itu dunia saja. Akhiratnya belum tentu kalau dia nggak iman. Tuh, ayatnya ada, kenyataannya di mana-mana. Wa idza ghasyiyahumul mawju kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang Quraisy zaman dulu. Oleh Allah disebutkan ketika mereka naik perahu, naik kapal, datanglah ombak yang besar. Pada saat itu mereka bertauhid, disuruh buang itu anaknya. Apa namanya? Patung-patungnya suruh buang, suruh buang, suruh buang, suruh buang. Katanya tidak ada yang bisa menerima doa kalian. Ini tokohnya Quraisy. Dalam keadaan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, patungnya dibuang. Terus doa sama Allah. Enggak lama oleh Allah dihilangkan angin, hilangkan ombak, selamat mereka. Ketika mereka sampai di darat, syirik lagi kata Allah. Apa yang mau kita ambil? Orang kafir saja musyrik gitu. Kalau dia menyatu bertauhid kepada Allah, walaupun hanya sejenak itu, Allah mengabulkan tuh. Bagaimana kita? Ada seorang ulama Ibrahim ibnu Adham namanya. Datang ombak besar di laut. Semua yang Nasrani mengeluarkan apa itu? Salibnya. Yang Yahudi mengeluarkan patungnya. Yang ini ada semua tuh. Ya. Bahkan yang Muslim juga doa, angkat tangan. Ibrahim bin Adham tidur kemulan sarung. Wah, tapi ombaknya tetap besar, tetap besar. Tetap anginnya, mereka wah, habis nih kita, mati kita. Lalu ada salah satu yang lihat orang tidur ini marah, dia tendang. Wah, kamu ini yang lain sudah hampir mati kayak gini, doa kamu tidur aja. Dia duduk, kata, ada apa? Wah, ini ombak segini besarnya, kok ada apa? Kata. Lalu dia menengadahkan tangannya. Dia mengatakan, Ya Rabbi, qad araitana qudrataka fa'arina afwaka. Ya Allah, telah kau perlihatkan betapa kuasanya engkau, betapa engkau maha kuasa, maha hebat, maha kuat, maha segalanya. Sekarang perlihatkan kepada kami pengampunan engkau ya Allah. Pengampunan engkau, kau maha pengampun, kau maha penyayang. Perlihatkan kepada kami. Artinya apa? Kami tertimpa seperti ini karena kesyirikan kami, karena dosa kami, karena kemaksiatan kami. Mohon ampun ya Allah, perlihatkan kepada kami maha pengampun engkau. Lagi turun tangannya, anginnya seret hilang, ombaknya tenang seret. Ditanya, kok bisa begitu? Padahal yang lain sudah metiti sungguh-sungguh. Inilah hamba yang hari-harinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Sampai yang lainnya berdoa, banyak berdoa, tapi tauhidnya kurang. Di antaranya apa yang tauhidnya kurang? Baru berdoa kalau ada masalah dia gitu. Nah ini dia masalah ini. Kurang tauhidnya. Nek ono masalah lagi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Kalau keadaan biasa lupa sama Allah. Ya gimana bisa dikabulkan? Bisa dikabulkan. Namanya orang bertauhid itu terus berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jadi penyelamat. Terakhir yang kelima, penutup,
tauhid penyelamat dari neraka dan peninggi derajat di surga. Ini yang paling penting ini bagi kita. Penyelamat dari neraka dan peninggi derajat di surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bersabda, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahunna. Siapa yang melakukan kesyirikan, tidak bertauhid, maka mutlak dia haram masuk surga. Dia harus masuk neraka kekal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang dibalik, kalau tauhid mutlak dia masuk surga. Kalau tauhidnya sempurna, maka dia adalah orang pertama yang masuk surga paling depan. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih harramahullahu alaihin nar. Siapa yang menyatakan la ilaha illallah, tauhid itu murni dari dalam hati, diikuti dengan perbuatan dalam keseharian, selalu berpasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, berbisnis karena Allah, sampai mencintai pun juga karena Allah. Aku cinta kepadamu sayang karena Allah. Kata pemuda yang lagi jatuh cinta kepada seorang yang dia cintai karena Allah. Setelah jadi istrinya ternyata disia-siakan. Berarti ini hanya omongan saja. Dan cinta karena Allah itu ya mengerjakan syariat Allah. Siapa yang betul menyatakan la ilaha illallah dari dalam hati, tidak omon-omon saja, masuk, maka haram dia masuk neraka. Haram, nggak kena, pasti surganya. Maka tauhid nomor satu, ibu-ibu sekalian, belajar dan belajar. Tidak bisa ditawar, nggak bisa diganti. Siapa yang paling besok pertama mendapatkan syafaat Rasulullah paling tinggi? Jawabannya orang yang bertauhid. Tuh, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang paling pasti mendapatkan syafaat saya besok hari kiamat, kata Rasulullah, yang paling kuat, paling benar, paling ikhlas, paling murni tauhidnya dari dalam hati. Maka sempurnakan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pernyataan doa, tapi ini gambaran keseluruhan tauhid. Keseluruhan tauhid gambarnya di sini. Inna salati, salatku, wa nusuki. Apa maknanya? Semua ibadah selain salat. Tapi ada yang maknai nusuk korban. Nah, nusukku ibadah korban. Wa mahyaya, bahkan seluruh kehidupanku. Seluruh kehidupanku, semua aktivitas kehidupan, belajar sekolah, mengajar di sekolah, mencari uang di pasar, di semua kehidupanku, bahkan kematianku, semua hanya untuk Engkau ya Allah. Itulah tauhid yang dimaksud, yang tidak boleh ditawar. Siapa yang menawar hanya ngambil sedikit, ya sudah, dapatnya sedikit pertolongan Allah. Siapa yang totalitas dalam masalah ini, maka dialah orang yang mengerti hikmah kehidupannya, dan dialah orang pertama yang ditolong, dimuliakan oleh Allah di dunia ini sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Barangkali ada 1-2 pertanyaan, boleh? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Ustaz Budi yang telah menyampaikan paparan yang sangat luar biasa. Monggo silakan, apakah ada pertanyaan? Satu pertanyaan atau 2 pertanyaan, bisa angkat tangan. Atau sudah jelas? Sudah. Baik,
kalau sudah jelas mungkin Ustaz Faru bisa menyampaikan closing statement pada pertemuan kali ini. Satu pertanyaan ini ya. Oh ya, ada yang masuk lewat. Saya dulu selama berada di Islam Jamaah, nah ini Islam Jamaah lagi nih, perasaan nggak pernah diajarkan tauhid. Yang diajarkan hanya setia taat kepada Bapak Imam. Apakah itu juga bagian dari tauhid? Kok bisa-bisanya mereka memastikan yang penting taat kepada Bapak Imam pasti surga? Pertanyaannya, apakah itu termasuk tauhid? Apa jawabannya? Itu termasuk syirkut ta'ah namanya, syirik dalam ketaatan. Jadi kalau kita taat kepada manusia, mengalahkan taat kepada Allah dan Rasul, itu namanya syirik. Syirik dalam ketaatan. Itu ada dua kemungkinan. Bisa orang keluar dari Islam jadi musyrik beneran, bisa itu nilainya dosa besar setiap hari. Kalau yang keluar dari Islam bagaimana? Jika yang dijadikan pemimpin ini betul-betul membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Islam, lalu diyakini orang ini punya hak membuat syariat, maka ini bisa musyrik betulan. Tapi kalau hanya salah persepsi, salah perkiraan sebagaimana saudara-saudara kita di Islam Jamaah, itu insya Allah masih levelnya syirkut ta'ah yang dosa besar. Maka ingatkan itu. Jadi yang ditanyakan tadi, taat kepada imam di dalam Islam Jamaah itu manusia biasa, manusia biasa, dan tidak ada wajib ketaatan kepada dia, karena itu bukan imam yang sah, bukan imam yang sahih, yang benar menurut syariat. Insyaallah ini. Baik, semoga apa yang disampaikan dapat menjadikan ilmu yang manfaat, semangat baru untuk kita semua menyempurnakan tauhid. Penutupnya tetap seperti judulnya, tauhid satu kata, satu harga, tidak bisa ditawar, tidak bisa diganti. Kita hanya manusia yang lemah ini, mari sempurnakan, cari celah-celah kekurangan kita, mana yang kita harus bertauhid. Ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya mencari ridha Allah, mencari pengampunan Allah, mencari rahmat Allah. Itu yang kita tuju. Wallahu alam. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.